Chance Technology, the podcast. Hai semua, selamat datang di Chance Technology, the podcast. Di episode kali ini, saya Tiara dan bersama saya Hesti, kami akan membahas tentang apa saja tugas seorang kurator ontologi. Halo. Hari ini kami akan berbicara tentang tugas dari seorang ontologis atau kurator ontologi. Di Chance Technology saat ini ada 40 kurator ontologi yang berasal dari berbagai negara, dengan keahlian lebih dari 60 bahasa yang berbeda. Salah satunya ada Hesti nih, seorang linguis yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa dan sastra dari Universitas Gadjah Mada Indonesia. Sebelumnya, Hesti juga mengajar sebagai dosen bahasa Indonesia di University of Zurich di Swiss. Nah, langsung saja kita tanya ya, kapan sih pertama kali mendengar istilah ontologi? Pertama kali saya tahu tentang ontologi itu sebetulnya justru waktu kuliah S2 dulu di Chiang Mai University di Thailand. Waktu itu ada mata kuliah linguistik dan ilmu bahasa yang mana dijelaskan bahwa ontologi merupakan salah satu dari 3 pilar yang dimiliki oleh disiplin ilmu linguistik selain epistemologi dan aksiologi. Tapi saya baru mendalami secara lebih dalam lagi nih ya sejak bergabung di Chance Technology, di mana kami di sini mengembangkan ontologi bahasa yang merupakan representasi pengetahuan di bidang linguistik. Termasuk juga di dalamnya berupa semantik, pengetahuan tentang makna kata, relasi, atau hubungan antar kata dan persamaannya dalam sebuah pemrosesan bahasa alami atau yang umumnya disebut dengan natural language processing dalam ilmu komputasi linguistik. Wah, menarik banget nih. Jadi ceritanya ini anak bahasa yang merambah ke dunia komputasi linguistik ya. Terus gimana nih cara mendeskripsikan tugas dari seorang kurator ontologi? Ya, betul banget. Sederhananya kita ini diibaratkan sebagai pustakawan ya, atau penyedia ensiklopedia dengan basis data ontologi berupa perpustakaan yang sangat besar. Seperti fungsi perpustakaan, di sana menyediakan ruang kepada para pembaca untuk mengakses berbagai jenis buku. Maka seorang pustakawan membantu para pembaca menemukan di mana letaknya. Nah, sebagai ontologis, tugas saya membantu para pembaca menavigasi basis data ontologi dengan data HR atau SDM. Dalam hal ini sangat spesifik mencakup data ketenagakerjaan saja. Kemudian setiap buku memiliki kode klasifikasinya agar dapat disortir dan diatur dengan baik. Nah, secara konsisten data tersebut diproses menjadi berbagai konsep pekerjaan yang perlu diklasifikasikan dan kemudian diatur sesuai dengan aturan ontologi yang berlaku. Oke, cukup bisa dipahami ya. Dan sebagai tambahan, saya di sini juga berperan sebagai guru bahasa bagi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Karena kami memilih konten dan informasi yang sesuai untuk ontologi dan mesin pengurai atau parsing machine yang tujuannya agar bisa meningkatkan keakuratan dan kualitas pencocokan pekerjaan. Jadi kalau dulu biasanya saya ngajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa di kelas, nah sekarang saya harus mengajar AI nih supaya mereka bisa pintar juga berbahasa Indonesia seperti manusia. Oke, tadi bilang juga kalau data yang diproses itu secara spesifik merupakan data ketenagakerjaan kan ya? Nah, itu dari mana bisa didapat data konsep atau istilah pekerjaannya? Ya betul, dari iklan lowongan kerja, CV, basis data yang diimpor, serta koleksi data dan taksonomi resmi dari berbagai negara, dan juga sumber-sumber lainnya. Tapi kalau ada konsep baru yang belum tersedia di dalam database gimana tuh? Nah, jadi kan kita punya data konsep yang diklasifikasikan sebagai not categorized ya, semacam konsep kata yang belum memiliki kategori atau belum terkategorikan. Lalu hal pertama yang bisa dicek biasanya apakah konsep itu bisa digabungkan dengan konsep yang sudah ada dalam entry sistemnya di Chance atau tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka harus dilihat lagi nih seberapa spesifik sih atau seberapa umum sih konsep itu bisa ditempatkan secara tepat. Perlu juga dicek persamaannya atau sinonim katanya. Oke, terus gimana seorang ontologi berkontribusi dalam pengembangan ontologi di Chance? Seperti yang kita tahu bahwa ontologi menyediakan pemodelan semantik yang dapat mendeteksi makna dan persamaan kata berdasarkan data CV dan data lowongan kerja. Untuk bisa mencapai tujuan itu, ontologis berkontribusi menyusun struktur yang tepat di antara konsep dan subkonsep, menjaga kualitas yang akurat dan konsisten dalam ontologi multibahasa atau basis data representasi pengetahuan. Wah, seru juga nih ya.
Bisa tolong juga nggak ceritain apa aja tugas harian ontologis? Pekerjaan harian saya yang utama itu, memilah dan memilih konsep berdasarkan kode klasifikasi pekerjaan ISKO 08 dan juga merujuk pada KBJI atau Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia. Kemudian mengatur subistilah yang berkaitan dengan konsepnya, juga memastikan bahwa konsep itu berada dalam relasi dan hierarki yang tepat. Nah, yang paling penting juga yaitu memeriksa apakah istilah-istilah tersebut sudah benar dalam bahasa sumber, yaitu bahasa Inggris, sesuai dengan ISKO, dan tentunya dalam bahasa target atau dalam hal ini bahasa Indonesia sesuai dengan KBJI. Jadi bagi pendengar yang belum familiar tentang istilah ISKO 08, ISKO adalah singkatan dari International Standard Classification of Occupation yang dibuat oleh International Labour Organization atau ILO, atau Organisasi Ketenagakerjaan Internasional. Kode yang dimaksud sebelumnya itu kode untuk pengklasifikasian pekerjaan ya. Ya, betul sekali. Jadi apa kurator ontologi cuma ngerjain data pekerjaan aja? Oh, tentu tidak ya. Ada banyak sekali cabang dan entitas di dalam ontologi JANS. Misalnya skill atau keterampilan, spesialisasi, pendidikan, sertifikasi, dan industri. Nah, untuk skill kita bedakan antara hard skill atau keterampilan teknis yang mana terdiri dari pengetahuan terkait pekerjaan dan juga soft skill atau keterampilan non-teknis yang menggambarkan kualitas pribadi dari seorang karyawan dan membantu mereka untuk berkembang di tempat kerja mereka. Oke, masuk akal sih. Nah, waktu proses parsing atau penguraian kata ini, kita beri keterangan untuk berbagai macam pelatihan, contohnya Clinical Natural Language Processing, Python for Data Analysis and Visualization, Digital Marketing, atau Training SAP Online. Lewat pemberian label dan menghubungkan kursus atau pelatihan ini dengan pekerjaan tertentu, maka akan membantu dalam membuat gambaran umum yang lebih jelas tentang hasil pencocokan. Kami juga memastikan dan mengedit konsep level pendidikan dan level pengalaman yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian saat dilakukan penguraian, datanya juga dianotasi untuk mengenali dan mengidentifikasi jenis entitas tertentu dari informasi lowongan kerja dan juga CV supaya bisa menghasilkan gold standard data bagi sistem AI itu sendiri. Gold standard data ya. Baru denger tuh. Bisa tolong dijelasin juga nggak nih tentang gold standard data? Nah, di dalam Natural Language Processing dan Computational Linguistics, gold standard merupakan sekumpulan data yang secara manual disiapkan atau diberi label dan dapat merepresentasikan hasil yang diinginkan menjadi semirip mungkin. Bisa juga berupa pengetahuan mendasar yang menjadi latar belakang dalam mengajari dan melatih sistem AI tentang konsep dasar terkait pekerjaan, objek geografis, pencari kerja, perusahaan, atau pengalaman dengan menggunakan algoritma machine learning. Jadi balik lagi ke proses pengajaran aplikasi AI tadi itu ya, untuk memberikan hasil yang canggih atau cerdas. Ya, betul sekali, Ti. Jadi misi kita di sini kan untuk memberikan data yang berkualitas ya. Jadi label dan anotasi yang salah maka akan berdampak pada hasil identifikasi yang salah pula dan menjadi tidak akurat. Kalau kita pengen aplikasi AI kita punya kinerja seperti manusia, bisa berpikir dan memahami kompleksitas suatu objek yang mirip dengan kecerdasan manusia, ya kita harus menjadi guru yang baik dan hebat bagi aplikasi tersebut. Sehingga tercipta intelijensi yang real human atau setara dengan pengetahuan atau cara kerja otak manusia. Menarik banget nih penjelasannya. Terus tantangannya apa aja sih? Oh, berurusan dengan basis data multibahasa tentunya banyak sekali tantangannya ya. Mulai dari masalah konsistensi dalam penggunaan atau penyebutan terminologi dan juga ambiguitas konsep. Coba bayangin, kita harus baca dengan teliti, memeriksa dan memastikan apakah seluruh istilah di dalam setiap bahasa yang dikerjakan sudah konsisten secara semantik. Bisa kasih contoh lagi nggak nih supaya bisa lebih paham? Contohnya di dalam konsep pekerjaan ada profesi juru parkir. Nah, di basis data JANS ada banyak cabang hierarki yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia ada banyak cara atau jenis penyebutan profesi ini seperti
petugas parkir, tukang parkir, juru parkir, penjaga parkir, dan masih banyak lagi ya. Yang sebetulnya istilah-istilah tersebut punya fungsi dan tugas yang sama, ya kan? Nah, sedangkan dalam bahasa asing lainnya, contohnya dalam bahasa Inggris, penyebutan istilah pekerjaan yang berbeda bisa saja merujuk pada tugas dan fungsi yang berbeda pula, seperti lot attendant, parking assistant, parking valet, vehicles parking concierge, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya penting banget nih untuk paham definisi dari setiap konsep, nggak asal nerjemahin aja ya. Ya, benar banget. Soalnya kan harus selalu dipertimbangkan juga ya konsep mana yang bisa ditempatkan di bawah setiap cabang hierarki yang mana. Itu pun beragam kan penyebutan istilahnya di setiap negara bisa berbeda-beda. Ya bener juga. Terus apa yang paling disukai nih dari pekerjaan ini? Yang paling saya sukai sebenarnya kita bisa menerapkan pengetahuan linguistik komputasi ke bidang apapun ya. Tetapi fakta bahwa kita berurusan dengan data tenaga kerja ini justru menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Kita juga harus mengikuti tren terbaru dari pasar kerja saat melakukan parsingan atau pemilahan CV sama lowongan kerja. Sebelum bergabung bersama Jans, saya nggak begitu sadar kalau ada begitu banyak jenis pekerjaan di dunia. Tapi yang bikin pekerjaan ini lebih menarik lagi sebenarnya karena di sini kita harus mengintegrasikan konsep pekerjaan yang spesifik dari negara atau budaya tertentu ke dalam database yang udah ada, seperti profesi dalang ya, atau puppeteer yang merupakan seniman tradisional dari seni pertunjukan wayang di Indonesia. Atau ada juga profesi pawang hujan ya, atau the shaman, yang mungkin cuman ada di negara kita aja nih, karena profesi ini kan sangat lekat dengan unsur kebudayaan masyarakat Indonesia. Sedangkan jenis-jenis pekerjaan spesifik tersebut sulit ditemukan padanan katanya atau bahkan tidak ada yang secara spesifik sama ya di negara atau bahasa lain. Nah, selain itu, saat proses penguraian CV dan lowongan kerja, seringkali ditemui istilah yang cukup sulit untuk diuraikan karena terdapat informasi atau permintaan yang kurang relevan atau bahkan sangat awam dan tergolong unik. Oh wow, maksudnya unik gimana nih? Contohnya nih ya, kemarin waktu ada parsing iklan lowongan kerja dari Indonesia, ada kebutuhan tenaga kebersihan di mall. Dan mereka mencari kandidat dengan kualifikasi rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Mungkin ini sih manajemennya religius ya. Ya, mungkin saja ya, tapi kita sebagai manusia mungkin bisa saja menarik kesimpulan melalui prasangka bahwa seorang pencari kerja yang rajin beribadah akan memiliki budi pekerti yang lebih baik dengan tingkat keimanan mereka yang tinggi. Seperti itu contohnya. Atau kita juga bisa berasumsi bahwa petugas kebersihan di mall yang rajin beribadah pasti seorang pribadi yang jujur dibandingkan dengan yang tidak beribadah. Contohnya ya. Sehingga kalau ada barang atau HP pengunjung mall yang ketinggalan di toilet, terus ditemukan petugas kebersihan, pasti HP itu akan dikembalikan contohnya. Tapi kan mesin pencocokan di sini kerjanya berbasis AI dan tidak memiliki kemampuan berprasangka atau berasumsi untuk menarik kesimpulan sejauh itu, ya kan? Mesin AI umumnya tidak mampu menginterpretasikan persyaratan dalam lowongan kerja semacam ini, seperti layaknya kita manusia yang bisa secara ideal berpikir. Oke, terus kalau ada case seperti ini apa nih yang dilakukan? Nah, pertama-tama perlu kita pahami dulu apa yang menjadi syarat atau persyaratan dalam loker itu bukan termasuk sebuah keterampilan atau suatu bentuk apapun yang bisa menjadi persyaratan teknis untuk menjadi seorang petugas kebersihan. Maka apa yang dilakukan adalah memberi keterangan bahwa persyaratan tersebut bukan keterampilan yang relevan atas profesi tersebut. Namun bisa juga dimasukkan sebagai keterampilan non-teknis atau soft skills yang berkaitan dengan added value atau nilai tambah secara personal. Jadi seperti yang bisa dilihat, menangani iklan lowongan kerja setiap hari kadang sangat menarik ya, tetapi bisa juga menjadi sangat rumit dan menantang.
Menarik tapi juga menantang. Kok bisa? Coba bayangin aja, data loker di Indonesia itu kan banyak sekali ya ketentuan yang tidak relevan tapi dicantumkan sebagai persyaratan kerja. Contohnya, dibuka lowongan kerja sebagai guru TK dengan syarat bisa mengajar, menyukai anak-anak, berpenampilan menarik, penyabar, kreatif, bisa memasak, dan menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini mesin akan kesulitan mencari kandidat guru yang juga sekaligus memiliki keterampilan sebagai tukang masak, contohnya seperti itu. Oke, paham maksudnya. Oh ya, FYI nih, ada artikel menarik dari Organisasi Ketenagakerjaan Internasional tentang kelayakan penggunaan data besar dalam mengantisipasi dan mencocokkan kebutuhan keterampilan. Nanti akan saya cantumin linknya di deskripsi podcast ini. Oke, lanjut lagi. Jadi, ketika kita mengurai iklan lowongan kerja dalam skala yang lebih besar, pekerjaan yang kita berikan kepada mesin kan juga semakin banyak ya. Terus kemungkinan menemukan informasi yang tidak relevan juga semakin besar. Dan akibatnya akan menimbulkan kerancuan dan hasil yang keliru gitu ya. Ya, benar banget, Pi. Jadi ini kenapa penting bagi kita untuk mengeksplor kumpulan data secara detail, karena ada perbedaan atau gap yang cukup besar perihal kepadatan dan relevansi informasi di seluruh lowongan pekerjaan. Jadi kita secara hati-hati menganotasi informasi yang nggak relevan ya. Kemudian dengan anotasi yang cukup, maka mesin akan meningkatkan kemampuannya dalam mengekstraksi entitas-entitas tersebut, gitu kan? Ya, benar banget. Dan perlu dipahami bahwa ini tidak hanya berlaku untuk informasi yang relevan atau tidak relevan saja ya, tapi kami juga membantu mengenali informasi lain tentang pekerjaan yang diiklankan yang seringkali memiliki makna tersirat atau tersembunyi di balik ketentuan pendidikan atau pelatihan serta kualifikasi, juga yang berkaitan dengan pengalaman kerja. Nah, kalau hal ini tidak direpresentasikan secara akurat atau secara semantik pada grafik representasi pengetahuan, maka bisa saja data yang terkumpul akan menyimpang. Baik, terima kasih banyak nih Hesti sudah berbagi cerita dan pengalamannya juga. Kayaknya sekarang kita sudah lebih paham nih kenapa para ahli bahasa dan ontologis masih terus bekerja keras untuk mengembangkan pemodelan data di masa depan, bukan hanya algoritma aja ya. Ya, betul sekali Tiara. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.